Secara bersamaan, saat ini China tampaknya telah menghadapi banyak masalah dengan berbagai negara di dunia. Sebab selain telah berhadapan dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara terkait batas zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line yang diklaim sepihak oleh China. Saat ini, Beijing juga telah berhadapan langsung dengan pasukan militer India di wilayah Ladakh yang hingga kini belum menemui titik terang atau kesepakatan bersama terkait wilayah perbatasan terpanjang di dunia dari kedua negara. Apalagi di tahun 2020 ini, India dan China telah memiliki sejarah yang sangat mencekam dari militer kedua negara dan hingga 20 tentara India meninggal serta 100 orang prajurit yang mengalami luka serius. Namun, walaupun korban jiwa dari pihak tentara China sama sekali tidak dipublikasikan, pemerintah India menyatakan jika korban tentara China jauh lebih besar dibanding tentara India saat pertempuran terjadi dari kedua pasukan militer. Walaupun tensi persitegangan dari kedua negara sempat mereda di bulan Agustus lalu karena telah menjadi sorotan dunia internasional, tetapi tidak bisa dipungkiri jika pertempuran militer India dan China akan kembali terjadi dalam skala besar. Hal tersebut dapat kita lihat jika di awal bulan September ini tensi persitegangan kedua negara seakan telah mulai mencuat ke publik. Sebab pada akhir pertengahan bulan ini sebuah kabar mengejutkan kembali datang dari angkatan perang Cina baru-baru ini yang melakukan mobilisasi militernya secara besar-besaran. Bahkan mobilisasi pasukan dan armada tempur Cina tersebut telah ditunjukkan pada satu titik tertentu yang sama, yaitu tepatnya di wilayah perbatasan China dengan India untuk semakin memperkuat posisi kekuatan militernya. Namun, yang paling menegangkan dari kedua negara di wilayah tersebut adalah dengan mobilisasi ribuan tentara China yang diperkuat dengan alutsista tempur atau persenjataan lengkap di setiap personilnya, termasuk sistem rudal anti-tank sebagai persiapan China untuk menghadapi tank tempur India di wilayah perbatasan antara kedua negara jika terdesak dan terjadi pertempuran. Tidak bisa dipungkiri jika kabar pecah perang antara dua negara tetangga itu pun langsung mencuat ke publik pasca pengerahan ribuan tentara Tiongkok di wilayah perbatasan Tibet dan Ladakh beberapa waktu yang lalu. Tentunya pengerahan jumlah pasukan dalam skala besar oleh China ke wilayah perbatasan ini menuai kontroversi. Sebab pengerahan pasukan dalam skala besar pada beberapa bulan yang lalu sempat mengakibatkan pecah perang dan memakan korban jiwa. Selain itu, menurut sumber media informasi terbaru, menyusul ketegangan di wilayah perbatasan antara China dan India selama 2 minggu terakhir, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA China telah kembali memobilisasi pasukan ke wilayah perbatasan. Adapun mobilisasi pasukan dan armada tempur tersebut termasuk alutsista pembom, pasukan pertahanan udara, artileri, kendaraan lapis baja, pasukan terjun payung, pasukan khusus, dan unit infanteri dari berbagai bagian yang tentu saja dapat menjadi ancaman tersendiri bagi wilayah kedaulatan dan pasukan India di daerah perbatasan tersebut. Mengutip media informasi Global Times bahwa selain alutsista tempur darat Beijing, China juga telah mengerahkan pesawat pembom H-6 dan pesawat angkut jumbo Y-20 di bawah Angkatan Udara Komando Teater Pusat PLA China, yaitu tepatnya ke wilayah dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan India untuk misi pelatihan. Pengerahan armada tempur darat dan udara itu dikerahkan 1 hari setelah pasukan India yang China klaim secara ilegal melintasi garis kontrol aktual di wilayah pegunungan Senpao, yaitu tepatnya di dekat tepi selatan Danau Pangonso. Selain itu, pengerahan armada tempur Cina dalam skala besar ini ke wilayah tersebut tercatat adalah untuk yang pertama kalinya dalam 45 tahun setelah melepaskan tembakan. Tentunya dengan semakin meningkatnya pengerahan pasukan dan armada tempur militer Cina di wilayah perbatasan India itu
akan menjadi sikap kewaspadaan India bagi pasukan militer India yang masih mengontrol pergerakan Cina terhadap wilayah yang tidak berbatas tersebut. Apalagi PLA Cina juga telah mulai melakukan aksinya dengan latihan tembak-menembak ke daerah gurun Cina Barat Laut dan daerah otonomi Tibet Cina Barat Daya selama beberapa minggu terakhir. Namun, jika kita melihat situasi antara kedua negara tersebut, tampaknya seakan mulai saling bersiaga dan tinggal menunggu gesekan kecil yang pada akhirnya bisa saja mengundang pertempuran dalam skala yang lebih besar antara India dan Cina jika tidak adanya kontrol pengerahan armada tempurnya yang beralasan melakukan latihan tempur di wilayah rawan konflik. Apalagi sistem rudal anti-tank HJ-10 di bawah grup ke-71 Angkatan Darat PLA baru-baru ini melakukan perjalanan ribuan kilometer dari Provinsi Jiangsu di Cina Timur ke Gurun Gobi atau Cina Barat Laut. Sementara Komando Militer Tibet PLA Cina melakukan latihan brigade gabungan di ketinggian lebih dari 4.500 meter. Seperti yang dikabarkan oleh media informasi China Central Television pada minggu lalu. Selain itu, Brigade Pertahanan Udara di bawah grup ke-72 Angkatan Darat PLA Cina juga telah memobilisasi ke wilayah barat laut dan mengadakan latihan tempur konfrontasi tembak-menembak dengan senjata anti pesawat dan rudal. Namun, menurut seorang ahli militer yang berbasis di Beijing dan meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada media informasi Global Times bahwa pengerahan pasukan PLA Cina yang terbaru tersebut bisa saja bertindak sebagai pencegah. Karena wilayah perbatasan antara Cina dan India adalah menjadi area persengketaan yang sama sekali belum memiliki kesepakatan wilayah perbatasan antara kedua negara. Jelas saja potensi timbulnya pertempuran baru, apalagi pengerahan pasukan Cina ke wilayah tersebut telah dilengkapi dengan alutsista tempur canggih dan siap tempur. Sementara itu, di sisi lain, India juga telah menyiagakan pasukan dengan diperkuat alutsista tank tempur dan sejumlah pesawat tempur yang siap melancarkan serangan jika pecah perang. Namun, situasi persitegangan yang berpotensi melakukan pertempuran di wilayah tersebut tampaknya seakan tidak terelakkan. Sebab menurut media informasi Global Times, seorang pengamat militer Cina sempat menyatakan jika pasukan dan armada tempur Cina yang diklaim di wilayah perbatasan selain untuk melakukan pencegahan, armada tempur Cina juga telah bersiap untuk skenario terburuk jika konflik lebih besar pecah, ujar pakar militer Cina tersebut.